Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Wajar Indonesia kalah, teman-teman. Pelatih aja mau ngomong begitu. Dapat bola, tendang ke gawang, dan gol. Nggak ada strategi. Ya bisa ditebak lah permainan kita sama musuh. Masalahnya bukan soal kalah dan tidaknya, tapi pola permainannya hancur sekali kasihan. Indonesia versus Suriah 1-0. Kalau misalnya ente mau pakai strategi huruf U, mending kita U-turn aja, putar balik dari turnamen itu, udah pulangin semuanya. Itu sedikit komentar dari netizen Indonesia, teman-teman, tentang kekalahan Indonesia melawan Syria 2-0. Yang disorot tentang pola permainan, strateginya, teman-teman, yang mudah ditebak. Jadi, tanpa lama-lama lagi, teman-teman, ayo kita dengarkan komentar lengkap mereka. Let's go. Sebelumnya kalah dari Jordan, tadi malam timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri kalah lagi lawan Syria 2-0. Masalahnya bukan soal kalah dan tidaknya, tapi pola permainannya hancur sekali kasihan. Langsung trending itu di media sosial, minta Toel berikan komentar. Sebagaimana yang dia lakukan kepada STY. Yang beginian selalu kita lihat, timnas Indonesia kesannya kayak terbelah. Yang kecewa dengan STY dipecat dan diperlakukan buruk selama ini, dan yang selalu menginginkan STY dipecat. Bisa kalian bayangkan, kalau Kluivert nanti pernah kalah, atau gagal lolos Piala Dunia. Weh, akan heboh sekali tuh netizen. Kok bisa main kayak nggak ada skema, passing salah mulu, pegang bola sering lepas. Ya, Indonesia kalah lagi saat melawan Suriah, setelah kalah saat melawan Bahrain. Gila pada pertandingan ini, tahu nggak? Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola berikutnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, terima kasih. Oke guys, maaf telat update karena sebenarnya saya nggak pengen konten pertandingan ini, tahu nggak? Kalau sendiri sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini, tapi karena kalian banyak yang minta untuk bahas pertandingan ini, oke, gue bahas. Ya, pada pertandingan ini timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Syria 2-0 setelah sebelumnya kalah 1-0 saat melawan Bahrain. Sekarang Indonesia kalah lagi saat melawan Suriah, tahu nggak? Dan skornya 2-0, makin gede kekalahannya. Jujur kalau kalian bertanya kepada saya gimana pendapat saya tentang pertandingan ini, saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini, tahu nggak? Menurut pendapat saya pribadi ya, Indonesia mainnya kayak nggak punya skema, tahu nggak? Megang bola selalu lepas, passing selalu salah, gila. Kecewa banget, contohnya kayak Doni, terima maaf ya Gus Pil orangnya ya. Ya memang pada pertandingan ini Indonesia memang layak untuk kalah, tahu enggak? Ya wajar kemarin kalah 1-0 saat melawan Bahrain. Karena saat melawan Bahrain Indonesia menang jumlah pemain. Coba kalau mainnya 11-11 mungkin skornya akan sama, tahu enggak? 2-0. Gimana menurut kalian dengan pertandingan ini? Apakah kalian juga kecewa? Tulis di komentar. Assalamualaikum Sobat Garuda, Kembali ke selamat setelan pabrik. malam. Gak boleh mengkritik. Ini hanya uji coba. Pembuktiannya adalah nanti di Piala Asia ya. Sekarang tidak boleh mengkritik karena yang paling diserang sekarang sudah pulang ke Korea, ya kan? Jadi kita akan kembali ke setelan pabrik. Gak boleh kritik ya, gak boleh kritik. Gak boleh, mereka kan masih anak-anak, jadi masih bingung main bolanya. Bermain bola 11 orang, ya kan? Mereka seolah-olah bermain bola sendirian, ya kan? Bingung, temen saya mana? Gak boleh kritik ya. Nanti lawan India 3 hari lagi lawan India pasti menang. Gak percaya? Kita tunggu ya, pasti menang. Tapi yang gak tahu cara mainnya gimana. Apakah tetap masih bingung seperti sekarang dan sebelumnya, atau sudah membaik ya karena level lawannya jauh di bawah Syria dan Jordan dong.
Apakah mampu ataukah hanya menang tipis? Mari kita lihat. Tapi kali ini nggak boleh marah, nggak boleh mengkritik, ya kan? Yang dikritik, yang diolok-olok, yang dihujat-hujat sudah pulang ke Korea. Sekarang nggak boleh mengkritik lagi, nggak boleh marah lagi ya. Biarkan saja kita kembali ke setelan awan, ke setelan awal. Assalamualaikum. Diberitahukan kepada Baginda Toel, Bung Toel, komentarnya tentang timnas U20 yang lokal pret. Ini main astagfirullah, ancur-ancuran coy. 90 menit tengahnya kosong. Astagfirullahaladzim. Ada yang dapat bola bukannya nyamperin, malah pada kabur. Main strateginya dari kiri kalau enggak dari kanan. Dari kiri, dari kanan, umpan ke depan, ke atas, gak nyampe, anjing. Astagfirullah. Jangankan mau masukin bola, ini ngumpan sama passing sama kontrol bola aja ini kacau coy. Ini Coach Indra Sapri ini setengah tahun lebih TC ini ngapain aja Coach? Wah ini kacau sih. Ngapa harus Sintayong? Karena kalau bukan Sintayong mainnya muter-muter, itu main bola apalagi cari angin. Terus ya kadang gue perhatiin nih, strategi timnas itu bentuknya huruf U. Dari tengah dikasih ke sayap kiri, dibalikin lagi ke tengah, dibalikin lagi ke kanan. Kalau misalnya ente mau pakai strategi huruf U, mending kita U-turn aja, putar balik dari turnamen itu, udah pulangin semuanya. Gua tambah lagi nih ya, gue sering lihat yang namanya strategi timnas itu menggeser arah serangan, tapi terlalu sering dia digeser, itu main bola apalagi main Tinder. Nih kalau maksud gue strateginya cuman geser-geser, mending digeser aja pelatihnya gitu, diganti sama yang baru. Terus ada yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan bola udah sampai depan, pasti sering banget dibalikin ke belakang untuk cari ruang. Dikembalikan ke belakang tapi ruangnya lagi. nggak dapat akhirnya kan? terus dibalikin ke belakang sampai kiper. Itu main bola apa kebelet pipis ke belakang terus? Kan gue bingung ya. Mungkin kekalahan 0-2 dari Suriah ini adalah bagian support timnas untuk mendukung pemerintahan Bapak Oke gas nomor 2 Toranggas mungkin aja, tapi maksud gue jangan tiap hari evaluasi gitu. Karena kan misalnya kalau lu karyawan evaluasi terus, ya lebih baik dipecat gak sih? Ya, saran aja ini gua. Ubur-ubur ikan lele, timnas U20 kalah lagi, Le. Sebelum gua keluarin unek-unek gue, bantu dulu hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya, kita kalah 1-0 dari Syria. 2-0, Deng. Berhubung halftime doang yang diposting, full time-nya nggak diposting kalau kalah. Kelakuan nih admin timnas kita nih. Sebetulnya kita para supporter tuh nggak alergi kalah. Kita nggak nuntut selalu menang kok. Kita cuma pengen ngelihat timnas kita mainnya bagus. Udah simple aja. Ini gue udah gregetan banget nih. Di 2 match ini mainnya selalu sama. Ngandelin serangan dari sayap, crossing, nggak berhasil. Lini tengahnya mati lagi. Letter U, kiri belakang kanan, kanan belakang kiri. Lari wing, crossing, nyangkut. Passing nggak bener. Begitu mulu. Looping, terus begitu. Di 2 match. TC udah panjang. Pemain juga banyak turnamen yang diikutin bareng-bareng. Dari Piala AFF, terus di Tulung Cup, pra Piala Asia, sampai di Korea Selatan. Udah 4 kali loh tahun kemarin. Terus ditambah TC yang panjang barusan. Kok hasilnya masih sama kayak gitu ya? Oke, ini persiapan. Tapi kalau persiapannya kayak gini sih, terus terang meragukan deh. 2 match tanpa gol itu, di kandang pula. Nggak ngerti lagi nih gue. Kalau misalnya nanti besok lawan India kita nggak bisa nyetak gol lagi, nggak ngerti. India tuh kalah 6-0 dari Syria. 5-0 dari Jordan. Kalau misalnya masih nggak bisa nyetak gol lagi lawan India, nggak ngerti. Nggak ngerti lagi gue. Ya semoga aja nanti di pertandingan terakhir melawan India ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Sehingga pertandingannya lebih menghibur, lebih variatif serangannya. Tidak mengandalkan serangan-serangan dari sayap aja. Karena udah kebaca. Ya, sangat-sangat kebaca. Dan
jarak antar lini, transisinya yang masih sangat lambat, dan terutama akurasi passing yang nggak kelar-kelar nih PR-nya. Pokoknya kita nuntut permainan cantik dan enak ditonton. Udah gitu aja. Menang itu bonus. Apalagi nih masih pemain-pemain muda yang kita harapin masih terus berkembang. Komentarnya, sikat! Lagi-lagi terjadi. Gimana pertandingan tadi malam Indonesia melawan Suriah? King Sintayong datang marah menang Piala Asia U20 2023 Indonesia versus Suriah 1-0. Datang foto doa pulang 0-2. Sama negara perang aja kalah. Padahal sama negara konflik loh, kalah terus. Kalau kayak gini, gimana komentar kalian semua pertandingan tadi malam? Tinggalkan di kolom komentar ya. Masih seputar Coach Idola Q ya, Coach Indra Safri, yang dalam persiapan Timnas U20 untuk menjalani Piala Asia U20 yang menerima kekalahan 2 kali. Apakah benar ya, Coach Sapri itu hanyalah kelas Asia Tenggara? Apakah udah saatnya Timnas U20 dipegang sama pelatih Eropa? Karena pasalnya ya, setelah sekian lama, bukan dari pas lawan Jordania doang, tapi dari kualifikasi Piala Asia ngelawan Maladewa, Yaman, sama Timor Leste, menurut gua emang udah gimana ya gitu. Gameplaynya sangat apa banget. Ya gue tahu jadi pelatih tuh nggak gampang boy. Karena waktu itu ada orang yang kritik Sintayong banget. Sekalinya ngelatih 13-0 boy. Kembali lagi sekedar mengingatkan, Timnas U20 akan bergabung di grup bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Di mana Jordania yang kemarin kita udah tonton, itu ada di grup B. Dan Suriah yang kemarin nyalain kita, yang mainnya menurut gue oke, itu ada di grup D. Dan menurut gue nggak mungkin dong kekalahan kemarin karena ada masalah di ruang ganti. Nggak mungkin dong pemain nggak setuju taktiknya. Atau yang lebih nggak mungkin lagi, kendala bahasa ya, nggak mungkin ya. Masa Coach Sapri ngelatih pakai bahasa Padang, nggak mungkin kan? BTW kalau misalnya emang bener pakai bahasa Padang nih, gue siap jadi translator ya Pak Sapri. Dengan kalau kita hitung-hitungan kurang lebih 16 atau 17 hari lagi, Timnas U20 akan berlaga di Piala Asia U20 tanpa Dion Marks, tanpa Tim Gapens yang nggak bisa diproses. Kira-kira menurut kalian gimana boy? Akankah Timnas U20 kita bisa berbicara banyak di Piala Asia? Kalau misalnya gue nih, kalau dari kacamata gue nih, sebagai penonton, gue sih nggak yakin, jujur aja. Kalau urusan ngedukung mah ngedukung tetap. Dulu lawan Vanuatu gue nonton kok. Cuma kalau misalnya dibilang yakin apa enggak dengan game plan kayak begini, kalau boleh jujur sih enggak. Cuma gue nggak akan menyuarakan Sapri out dulu boy. Nanti kita lihat di Piala Asia U20. Semoga ada perubahan. Jadi itulah teman-teman komentar lengkap dari netizen Indonesia tentang kekalahan Indonesia melawan Syria 2-0. Sebelumnya juga kalah melawan Jordan 1-0. Entah kenapa teman-teman, dari dulu permainan anak-anak Indra Safri, asuhan Indra Safri maksudnya, begitu-begitu mulu teman-teman. Strateginya mudah ditebak. Dari tengah ke kiri, dari tengah ke kanan, dari kanan ke tengah, terus ke kiper lagi. Begitu-begitu aja mulu. Bingung saya teman-teman. Apakah Indra Safri ini harus dievaluasi teman-teman? Atau harus mengganti pelatih teman-teman? Karena target Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 teman-teman. Kalau seperti ini permainannya, ya kita jadi pelengkap teman-teman, percayalah. Semoga berbenah aja menurut saya teman-teman. Semoga berbenah PSSI melihat permainan timnas U20 ini dan semoga mengevaluasi teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Coach Indra Safri harus dievaluasi? Bisa tulis kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini dibantu like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.